Senin 18 November kemarin, Kejaksaan Agung akhirnya menangkap bos maskapai Sriwijaya Air, Henry Lee, sebagai tersangka korupsi tata niaga Komoditas Timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah periode 2015 hingga 2022. Dirdik Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar menjelaskan, penangkapan Henry ini dilakukan di hari yang sama di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, yang baru tiba dan mendarat dari Singapura. Ia merupakan tersangka ke-22 dalam kasus timah itu yang berulang ketika Henry diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung pada 29 Februari 2024 lalu. Adapun peran tersangka Henry Lee yaitu selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Tinindo Internusa, yang penerimaan biji timahnya bersumber dari CV BPR dan CV SMS yang sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Henry Lee bersama-sama 20 tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, negara dirugikan sebesar 300 triliun 3 miliar 263 juta 740.131 rupiah, 14 sen terhadap yang bersangkutan disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang. Penyidik Jampitsus kemudian memanggil beberapa kali, namun ia tidak pernah memenuhi panggilan tersebut. Lalu Kejagung mengeluarkan permohonan pencekalan pada 28 Maret 2024 selama 6 bulan. Kini Henry sedang ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Peran Henry Lee dalam kasus ini adalah beneficiary owner PT TIN yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Terbuka dengan PT TIN yang penerimaan bijinya bersumber dari CV BPR dan CV SMS. Kedua CV itu sengaja dibentuk sebagai perusahaan penerimaan biji timah dari kegiatan penambangan timah ilegal.